Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan mata kuliah Organizational Behavior dan masuk pada pertemuan ke-6. Insyaallah kita akan membahas tentang motivasi kerja bersama saya Abu Thalib. Motivasi kerja. 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, teori-teori motivasi. Yang pertama adalah definisi motivasi. Motivasi kerja adalah sebagai proses penting dalam memahami perilaku dan menimbulkan semangat atau dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa bersifat internal maupun eksternal. Yang mana motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu dan biasanya bersifat lebih kekal. Dan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu yang bersifat sementara. Kedua jenis motivasi di atas memiliki implikasi yang penting bagi para manajer, bagi seorang pemimpin dalam pekerjaannya memotivasi pegawai atau memotivasi bawahan atau memotivasi karyawan. Para manajer, para pemimpin perlu memahami proses motivasi dan bagaimana individu membuat pilihan berdasarkan referensi, imbalan, dan pencapaian dalam suatu pekerjaan. Definisi motivasi. Menurut Gibson pada tahun 2012, motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Robin and Judge 2013 juga menyampaikan motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan intensitas, menjelaskan arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi secara psikologis atau secara fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk atau tujuan ataupun insentif. Lutyens pada tahun 2011. Berdasarkan beberapa definisi pengertian ataupun arti motivasi di atas, ada 3 elemen penting dalam motivasi, yakni yang pertama dorongan dari dalam individu, dorongan karena ada kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu. Kemudian adanya tindakan ini bertindak dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga tujuan. Setiap individu pasti mempunyai tujuan, makanya bertindak dalam memenuhi kebutuhan yaitu tujuan. Maka bisa kita simpulkan motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu, dan proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Selanjutnya teori-teori motivasi. Gibson 2012 menyampaikan teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yakni teori-teori kepuasan. Teori kepuasan memusatkan perhatian pada faktor-faktor di dalam individu, yaitu mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Teori-teori ini mencoba untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik dan memotivasi orang. Kemudian teori yang kedua yaitu teori proses. Teori proses menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan,
diarahkan, dan kemudian dihentikan. Maslow need hierarchy atau teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Teori tersebut didasarkan pada 3 asumsi dasar. Yang pertama, kebutuhan kemanusiaan tersusun dalam suatu hierarki, mulai dari hierarki kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi. Kemudian keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hanya kebutuhan yang belum terpuaskan yang dapat menggerakkan perilaku. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan yang lebih tinggi berfungsi sebagai motivator. Selanjutnya, atas asumsi di atas hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan ini merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk hidup. Kemudian kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan di tempat kerja, jaminan akan kelangsungan untuk bekerja, safety and security. Kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan ini biasanya lebih ditekankan pada persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat terhadap orang lain. Kemudian kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini menekankan pada kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang. Kemudian yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki oleh individu seseorang tersebut. Kemudian teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan eksistensi, yang mana kebutuhan ini berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan material, dan kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan ketertarikan, yaitu kebutuhan akan keterkaitan meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu growth atau kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan ini meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi seseorang, termasuk kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan, yang mana kebutuhan pertumbuhan oleh orang-orang tersebut terlibat dalam suatu tugas yang menggunakan dan menunjukkan kemampuannya secara maksimal, tetapi juga untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya yang dia miliki. Demikian, terima kasih terkait materi motivasi kerja pada hari ini. Semoga materi ini menjadi rujukan adik-adik untuk belajar di rumah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.